sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ibu Rizka Amelia, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Teknik Kimia, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya, kita dapat berjumpa dalam kelas online pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu mengenai persamaan diferensial parsial dengan metode pemisahan variabel. Dan adapun anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Wika Limaningsi dengan NIM 40040-120-650068, dan rekan saya Putri Aulia Wijayanti dengan NIM 4004012065011. Saya Syakila Dhanandianta dengan NIM 4004012065015. Saya Nadia Restanti dengan NIM 40401206528. Saya Indah Rizky Dwianisa dengan NIM 4004012065443. Saya Salamatunisa Ramadenia Tawakal dengan NIM 4004012065049. Saya Lorenzius Frido Setio dengan NIM 40401206557. Saya Selvira Paulina Ananda dengan NIM 44012065059. Saya Kautsar Muhammad Rafi Wicaksono dengan NIM 4004012065070. Baik, adapun materi yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama ada pengertian dari PDP, kemudian yang kedua pengertian PDP dengan metode separating variable, yang ketiga ada langkah-langkah PDP metode separating variable, dan yang keempat ada contoh soal. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian PDP akan dijelaskan oleh rekan saya, dan waktu dan layar saya serahkan kepada Alka. Oke, baik. Yang pertama, tentang apa itu persamaan diferensial parsial, di mana pengertiannya sendiri, persamaan diferensial parsial itu persamaan yang mempunyai fungsi dengan jumlah variabel bebas atau lebih dari satu. Contoh fungsinya itu adalah fungsi x, y dengan x dz per dx plus y dz per dy, di mana nanti variabel z-nya itu akan diturunkan dengan variabel x dan akan diturunkan juga dengan variabel y. Lalu untuk persamaan umumnya pada orde 1 contohnya adalah z sama dengan ax ditambah by ditambah a kuadrat ditambah b kuadrat. Dan untuk orde 2 di mana a d kuadrat z per dx kuadrat ditambah b d kuadrat z per dx dy ditambah c d kuadrat z per dy kuadrat ditambah d dz per dx ditambah e dz per dy ditambah f z atau konstanta sama dengan g, di mana pada orde 2 jika kita menemukan b kuadrat min 4 ac-nya lebih daripada 0, maka kita itu menyebut persamaan tersebut adalah persamaan diferensial parsial hiperbolik, dan jika sama dengan 0 disebut parabolik, dan jika kurang daripada 0 itu disebut eliptik. Dan jika g yang dihasilkan di sebelah kanan itu jika sudah diketahui 0 maka disebut homogen, dan jika tidak sama dengan 0 maka disebut non-homogen. Next. Lalu ada solusi umum sederhananya, di mana kita mengambil contoh dy per dx sama dengan f fungsi x, y, di mana nanti kita bisa mengubah fungsi x, y itu menjadi px dan qy. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa dy per dx bisa jadi px qy. Nah, dari situ tuh kita buat di mana y dengan y dan x dengan x. Setelah itu diintegralkan kedua ruas, di mana didapat dy per qy sama dengan y turunan x per qy x dx. Nah, di mana dy per qy itu kita tadi mendapat px dx. Jadi y turunan x per qy x
dx itu sama dengan px dx, lalu diintegralkan dan akan didapat hasilnya. Berikutnya akan ada pengertian PDP tentang metode pemisahan variabel. Bisa di next. Untuk pengertian tentang metode pemisahan variabel ini, yaitu merupakan salah satu dari beberapa metode untuk memisahkan masalah diferensial biasa dan parsial, di mana aljabar memungkinkan kita untuk menulis ulang sehingga masing-masing dua variabel terjadi pada sisi yang berbeda. Untuk metode pemisahan variabel merupakan metode yang cukup kuat untuk memisahkan PDP linear homogeen yang biasanya berbentuknya itu fungsi f px sama dengan fungsi g yq. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dari persamaan diferensial parsial metode separating variabel. Jadi untuk yang pertama, prinsip dari metode separating variabel persamaan diferensial parsial ini adalah dengan memisahkan satu persamaan diferensial parsial menjadi beberapa persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk langkah pertamanya, yaitu dengan memisalkan U sama dengan X dikali Y. Di mana untuk X-nya sendiri itu merupakan fungsi yang bergantung dengan variabel X, dan Y-nya ini merupakan fungsi yang bergantung dengan variabel Y. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu dengan menentukan turunan fungsi U terhadap X, sehingga nantinya diperoleh do U per do X sama dengan X aksen Y, dan juga turunan fungsi U terhadap Y, sehingga diperoleh do U per do Y sama dengan X dikali Y aksen. Untuk langkah ketiga adalah dengan mensubstitusi terhadap X dan juga turunan U terhadap Y ke dalam persamaan do U per do X dan juga do U per do Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syakila. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, aku lanjutkan ya untuk nomor 5. Langkah keempat adalah menggabungkan variabel yang sama dalam satu ruas. Setelah kedua ruas disamakan variabelnya, akan didapatkan dua persamaan dan masing-masing persamaan akan disamadengankan dengan konstanta atau dilambangkan dengan K. Untuk keenam, langkah berikutnya itu mengintegralkan masing-masing persamaan. Jika salah satu ruas dalam persamaan tersebut berbentuk len, maka persamaan tersebut dapat dioperasikan dengan mengeksponensialkan kedua ruas, sehingga didapatkan hasil akhir untuk kedua persamaan adalah X sama dengan titik-titik dan Y sama dengan titik-titik. Lalu, untuk langkah selanjutnya, mensubstitusikan nilai X sama dengan titik-titik dan Y sama dengan titik-titik ke dalam permisalan awal U sama dengan X kali Y, sehingga didapatkan persamaan U sama dengan C kali E pangkat KX plus KY. Dilanjutkan dengan Syakila. Baik, untuk yang selanjutnya, poin ke-8, langkah ke-7, yaitu kita memasukkan nilai batas X dan Y yang sudah tertera dalam soal ke dalam persamaan U sama dengan C dikali eksponensial pangkat KX ditambah KY. Next. Setelah kita sudah memasukkan nilai batas X dan Y ke dalam persamaan tersebut, selanjutnya persamaan tersebut akan disamadengankan nilai batas dalam soal, sehingga nantinya akan diperoleh nilai C dan K. Nah, setelah mendapatkan nilai C dan K dari pengoperasian tersebut, maka langkah terakhir adalah dengan cara mensubstitusikan kedua nilai C dan K tersebut ke dalam persamaan U tadi, yaitu U sama dengan C dikalikan eksponensial pangkat KX ditambah KY, sehingga untuk nilai C dan K-nya itu sendiri sudah dalam bentuk angka.
Baik, selanjutnya ada yang keempat adalah contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ada tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. DU per DX sama dengan 4 DU per DY dengan syarat batas U 0,Y sama dengan 8 eksponen pangkat min 3Y. Next. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini kita menggunakan separating variable. Nah, DU per DX itu kita turunkan terhadap X, maka kita dapatkan X aksen Y dan X aksen Y kita sama dengankan dengan 4 X Y aksen. Dari sini kita dapatkan X aksen per X sama dengan 4 Y aksen per Y sama dengan K. Kita gunakan ini sebagai konstanta, sehingga X aksen per X sama dengan K, dan yang kedua 4Y aksen per Y sama dengan K. Kemudian, X aksen per X sama dengan K tadi kita peroleh dari mengintegralkan X aksen per X sama dengan integral K. Dari sini kita peroleh ln X sama dengan Kx plus C1. Kedua ruas kita eksponenkan dan kita dapatkan hasil X sama dengan eksponen Kx kali C1. Next. Nah, untuk yang kedua ini kita dapatkan 4Y aksen per Y sama dengan K. Y aksen per Y sama dengan K per 4. Kita integralkan kedua ruas sehingga kita dapatkan ln Y sama dengan K per 4 kali Y plus C2. Kita eksponenkan kedua ruas sehingga kita dapatkan hasil Y sama dengan eksponen pangkat KY per 4 dikali Y dikali C2. Next. Nah, kemudian dari pemisalan tadi kita dapatkan U dalam kurung X, Y sama dengan XY, maka C1 dikali eksponen pangkat KX dikali C2 dikali eksponen pangkat KY per 4 sama dengan C kali eksponen KX plus KY per 4. Nah, dari sini kita masukkan U dalam kurung X, Y sama dengan C kali eksponen KX ditambah KY per 4 dengan C sama dengan C1 dan C2 sehingga U dalam batas 0,Y itu sama dengan 8 kali eksponen pangkat min 3Y. Kita substitusikan dan kita dapatkan hasil 8 kali eksponen pangkat min 3Y sama dengan C kali eksponen pangkat KY per 4. Nah, dari sini diperoleh C sama dengan 8, pangkat min 3Y sama dengan eksponen KY per 4, dan min 3Y sama dengan KY per 4. Dari sini kita dapatkan nilai K sama dengan min 12. Kemudian kita masukkan seluruh hasilnya tadi dan kita dapatkan U dalam kurung X, Y sama dengan C dikali eksponen pangkat min 12X ditambah min 12Y per 4 sama dengan C kali eksponen min 12X ditambah min 3Y per 4 didapatkan hasil 8 dikali eksponen pangkat min 12X kali min 3Y. Jadi penyelesaian dari DU per DX sama dengan 4 DU per DY dengan syarat batas 0,Y sama dengan 8 eksponen pangkat min 3Y adalah 8 dikali eksponen pangkat min 12X dikali min 3Y. Baik, untuk contoh soal yang selanjutnya, kita diminta untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial parsial, yaitu UX sama dengan 2UY plus U, dengan nilai awal U, X, 0 sama dengan 6E pangkat min 3X.
Jadi, persamaan UX sama dengan 2UY plus U merupakan persamaan diferensial parsial linear orde 1 homogen karena turunan parsialnya yang muncul adalah turunan pertama untuk setiap variabel. Kemudian, dari persamaan UX sama dengan 2UY plus U ini dapat dituliskan solusi umum persamaan berupa UX, Y sama dengan E pangkat X dikali Fy plus 2x, di mana Fy plus 2x ini merupakan suatu fungsi yang dia ini nilainya mengikuti nilai dari y plus 2x. Pada x, 0 atau nilai y sama dengan 0, maka ux, y sama dengan e pangkat x dikali Fy plus 2x. Karena ux, y sama dengan ux, 0 dan sama dengan 6e pangkat min 3x, maka dapat dituliskan menjadi ux, 0 sama dengan e pangkat x dikali f2x sama dengan 6e pangkat min 3x, lalu diperoleh f2x sama dengan 6e pangkat min 3x per e pangkat x, sehingga f2x sama dengan 6e pangkat min 4x. Lalu langkah yang berikutnya kita asumsikan atau kita misalkan 2x itu sama dengan P. Jadi maka X sama dengan P per 2 atau P bagi 2. Sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi F dalam kurung P sama dengan 6 E pangkat min 2 P per 2. Menjadi F sama dengan 6E pangkat min 2P. Nah, kemudian dengan demikian untuk fungsi Fy plus 2x itu dapat dituliskan menjadi F dalam kurung Y plus 2x sama dengan 6E pangkat min 2 Y plus 2x. Sehingga didapatkan solusi U-nya tersebut itu menjadi E pangkat X dikali 6E pangkat min 2Y min 4X. Kemudian disederhanakan menjadi U dalam kurung X min Y sama dengan 6E pangkat 2Y min 3X. Jadi untuk solusi khusus untuk PDP UX sama dengan 2UY plus U dengan nilai awal U dalam kurung X min 0 itu sama dengan 6E pangkat min 2Y min 3X. Baik, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amel serta teman-teman atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami, baik disengaja maupun tidak. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.